Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok 7 akan membahas tentang persamaan diferensial linier tingkat 1 yang beranggotakan pertama Asifasari, kedua Muhammad Zakafaimi, dan ketiga Luna Novia, keempat Nur Puji Rahayu, dan kelima Siti Nur Aisyah. Materi pertama yaitu pengertian persamaan diferensial linier tingkat 1. Persamaan diferensial linier tingkat 1 mempunyai bentuk umum yaitu dy per dx plus y per x sama dengan dx, di mana ruas kiri adalah linier dalam y dan turunannya. Bila Qx sama dengan 0, maka persamaan diferensial dinamakan persamaan diferensial linier homogen. Sedangkan jika Qx tidak sama dengan 0, maka PD dinamakan persamaan diferensial linier tidak homogen. Contohnya, misalkan persamaan x kali dy per dx plus dalam kurung x ditambah 1 kali y sama dengan x pangkat 3 dapat ditulis menjadi dy per dx ditambah 1 per x kali y sama dengan x pangkat 2 dengan membagi persamaan dengan x. Persamaan diferensial linier tingkat 1 dapat ditulis dalam bentuk diferensial menjadi px kali y dikurangi qx dx plus dy sama dengan 0, sehingga diperoleh m dalam kurung x, y sama dengan px kali y dikurangi qx. N dalam kurung x, y sama dengan 1, maka dm dalam kurung x, y per dy tidak sama dengan dn dalam kurung x, y per dx. Jadi persamaan diferensial linier tingkat 1 bukan persamaan diferensial eksak, karena pada persamaan terakhir memuat hanya variabel x saja, maka dapat diasumsikan mempunyai faktor integral yang hanya tergantung x saja. Misalkan mu x, maka diperoleh mu x dikali px kali y dikurangi qx kali dy plus mu x dx sama dengan 0. Dengan mengingat definisi faktor integral, maka diperoleh dx per dy mu x dikali px y dikurangi qx sama dengan d per dy dikali qx, maka didapat mu x dikali px sama dengan d mu x per dx. Kemudian diintegralkan menjadi integral mu x dikali d mu x sama dengan integral px dx. Diperoleh mu x sama dengan eksponensial pangkat integral px dx. Kemudian substitusikan nilai mu x ke persamaan mu x dikali px kali y dikurangi qx dx plus mu x kali dy sama dengan 0, sehingga diperoleh eksponensial pangkat px dx dikali px kali y dikurangi qx dx plus eksponensial integral px dx dy sama dengan 0. Eksponensial pangkat integral px dx dikali px y dx dikurangi eksponensial pangkat integral px dx dikali qx dx ditambah eksponensial pangkat integral px dx dikali dy sama dengan 0. Kemudian diturunkan menjadi d dalam kurung y kali eksponensial pangkat integral px dx
ditambah eksponensial pangkat integral px dx dy dikurangi eksponensial pangkat integral px dx dikali qx dx sama dengan 0. Kemudian kedua persamaan diintegralkan menjadi integral d dalam kurung y kali eksponensial pangkat integral px dx dikurangi eksponensial pangkat integral px dx dikali qx dx sama dengan 0. Kemudian didapat y dikali eksponensial pangkat integral px dx dikurangi integral eksponensial px dx dikali qx dx sama dengan 0. Y mu x dikurangi integral mu x dikali dx qx dx sama dengan 0. Y sama dengan integral mu x dikali qx dx per mu x. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial tingkat 1 sama dengan dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx mempunyai faktor integral mu sama dengan eksponensial pangkat integral px dx dan mempunyai penyelesaian umum persamaan diferensial y dikali eksponensial pangkat integral px dx dikurangi integral eksponensial pangkat integral px dx dikali qx dx sama dengan 0. Metode pertama yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear tingkat 1 adalah dengan menggunakan metode Bernoulli. Metode Bernoulli untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear tingkat 1 ini adalah dengan jalan menentukan atau mencari faktor integrasi terlebih dahulu. Perhatikan kembali bentuk umum dari persamaan diferensial linear tingkat 1, yaitu dy per dx ditambah y px sama dengan qx. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Substitusikan y sama dengan uv, di mana u dan v masing-masing adalah fungsi dari x, sehingga dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Dengan demikian persamaan 1 menjadi dy per dx ditambah y px sama dengan qx. Kita substitusikan menjadi u dv per dx ditambah v du per dx ditambah uv px sama dengan qx. Karena ada yang sama-sama memiliki nilai u, maka dikelompokkan menjadi u dv per dx ditambah v px ditambah v du per dx sama dengan qx. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 2 ini diambil v sedemikian hingga koefisien dari u pada persamaan 2 adalah 0. Ini berarti bahwa dv per dx ditambah v px sama dengan 0. Kedua ruas dikurangi dengan v px menjadi dv per dx sama dengan negatif v px. Persamaan ini bisa ditulis menjadi dv per v sama dengan negatif px dx. Kemudian diintegralkan, integral dv per v sama dengan negatif integral px dx. Integral 1 per v dv sama dengan negatif integral px dx. Ln v sama dengan negatif integral px dx. Diperoleh nilai v sama dengan e pangkat negatif integral px dx. Nah, harga v ini disebut dengan faktor integrasi dan kita anggap sebagai persamaan ketiga. Harga v pada persamaan 3 tadi disubstitusikan kembali pada persamaan 2 menjadi v du per dx sama dengan qx. Kedua ruas kita bagi dengan v menjadi du per dx sama dengan qx v pangkat negatif 1. Kita substitusikan harga v pada persamaan 3 tadi, yaitu du per dx sama dengan qx e pangkat integral px dx. Kedua ruas kita kalikan dengan dx,
menjadi du sama dengan chi x e pangkat integral px dx dx. Kemudian diintegralkan, integral du sama dengan integral chi x e pangkat integral px dx dx. Sehingga diperoleh nilai u sama dengan integral chi x e pangkat integral px dx dx plus c. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 dan persamaan 4 ke y sama dengan uv. Y sama dengan u, kita substitusikan nilai u pada persamaan 4, yaitu integral chi x e pangkat integral px dx dx plus c dikali v, kita substitusikan harga v pada persamaan 3, yaitu e pangkat negatif integral px dx. Sehingga didapatkan solusi umum dari persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan menggunakan metode Bernoulli adalah y sama dengan integral chi x e pangkat integral px dx dx plus c dikali e pangkat negatif integral px dx. Selanjutnya kita akan coba bahas contoh soal terkait PD linear tingkat 1 dengan menggunakan metode Bernoulli. Nah, di sini contoh soal yang digunakan itu ada atau kita ambil dari buku PD Elementer karya Budi Murti Hasan. Soalnya, carilah solusi dari PD linear tingkat 1 dy per dx plus 2xy sama dengan x. Oke. Kalau kita lihat di soal tadi itu ada keterangan bahwa PD linear tingkat 1. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa PD yang diberikan adalah PD linear. Terus untuk langkah penyelesaiannya nanti, pertama kita akan tunjukkan bahwa PD yang diberikan adalah PD linear. Ini jika PD yang diberikan belum ada keterangan, tapi tetap bisa kita tunjukkan nanti. Oke. Selanjutnya akan kita misalkan y sama dengan uv, di mana u dan v di sini adalah fungsi dari x. Nah, nanti akan kita substitusikan ke persamaan yang diberikan. Kemudian kita akan cari harga v atau faktor integrasinya. Nah, karena mencari harga v, tentunya harus dicari juga harga u untuk bisa disubstitusikan sehingga mendapatkan solusi umum dari PD. Nah, langsung sini dy per dx plus 2xy sama dengan x kita anggap sebagai persamaan 1 atau persamaan yang diberikan oleh soal. Sini kita tahu dy adalah turunan pertama dari y, yaitu berderajat 1, dan x adalah koefisien yang bergantung pada x. 2 ini merupakan syarat bahwa suatu PD bisa disebut PD linear. Jadi sudah ditunjukkan bahwa dy per dx plus 2xy sama dengan x adalah PD linear tingkat 1. Kemudian kita akan misalkan y sama dengan uv, di mana u dan v masing-masing fungsi dari x tadi, sehingga dy per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Sehingga persamaan satunya berubah menjadi u dv per dx plus v du per dx plus u v 2x sama dengan sama dengan x. Nah, tadi karena ada yang sama-sama memiliki u, bisa dikelompokkan u dv per dx plus v 2x plus v du per dx sama dengan x. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua untuk menjalankan langkah selanjutnya. Oke, di sini kita akan cari faktor integrasinya, yaitu dengan mengambil v sedemikian hingga koefisien dari u pada persamaan itu bernilai 0. Ya, jadi tadi kan u dv per dx plus v 2x. Nah, di sini kita rubah dv per dx plus v 2x sama dengan 0. Lalu kita operasikan, yaitu dikelompokkan dv per v sama dengan negatif 2x dx. Tentu teman-teman tahu bagaimana prosesnya. Kemudian kita integralkan. Integral dv per v sama dengan negatif integral 2x dx. Lalu hasilnya menjadi ln v
sama dengan negatif X kuadrat. Untuk V atau harga V atau bisa juga disebut faktor integrasinya menjadi V sama dengan E pangkat negatif X kuadrat. Kita anggap sebagai persamaan 3, bisa juga disebut sebagai faktor integrasi. Kemudian kita cari nilai U-nya yaitu dengan substitusi harga V yang sudah ditemukan tadi pada bagian persamaan 2. Tadi kan ada bagian yang memberikan yaitu V du per dx sama dengan X. Ini du per dx sama dengan X V pangkat negatif 1. Dipindah ruas lah istilahnya. Kemudian du per dx sama dengan X E pangkat X kuadrat. Nah, tadi jika nilai V adalah E pangkat negatif X kuadrat, maka nilai dari V pangkat negatif 1 menjadi E pangkat X kuadrat. Nah, lalu kita integralkan keduanya. Integral du, dx-nya kita pindah dulu menemani x-nya. Integral du sama dengan integral x E pangkat X kuadrat dx. Sehingga didapat nilai U adalah integral x E pangkat X kuadrat dx. Bisa juga kita sebut sebagai persamaan 4. Lalu kita akan mencari solusi umum dari persamaan yang diminta tadi, yaitu dengan kita substitusi nilai V tadi dari persamaan 3 dan nilai U dari persamaan 4. Kita substitusikan pada Y yang mana kita tadi misalkan Y adalah Y sama dengan UV. Nah, menjadi Y sama dengan setengah E X kuadrat dx kali E pangkat negatif X kuadrat, mewakili nilai V, nilai U, dan V. Lalu kita akan misalkan di mana X kuadrat dimisalkan menjadi T, sehingga dt-nya adalah 2x dx, dan nilai dx-nya menjadi 1/2x dt. Lalu kita transformasikan ke persamaannya menjadi Y sama dengan integral X E pangkat T 1/2x dt dikali E pangkat negatif X kuadrat. Lalu Y sama dengan setengah integral E pangkat T dt, X-nya sama-sama dihilangkan, dikali E pangkat negatif X kuadrat. Jadi Y sama dengan setengah E pangkat T plus C E dikali E pangkat negatif X kuadrat. Selanjutnya, karena tadi menggunakan pemisalan T, sekarang kita kembalikan ke bentuk semula hasilnya, di mana tadi X kuadrat dimisalkan T, di sini dikembalikan menjadi X kuadrat. Menjadi Y sama dengan setengah E pangkat X kuadrat plus C dikali E pangkat negatif X kuadrat. Lalu kita operasikan, dikalikan. Y sama dengan setengah E pangkat X kuadrat E pangkat negatif X kuadrat ditambah C E pangkat negatif X kuadrat. Lalu Y sama dengan setengah E pangkat X kuadrat negatif X kuadrat, karena E-nya sama-sama E dan pangkatnya sama, bisa langsung dioperasikan seperti itu. Untuk C E pangkat negatif X kuadratnya tetap. Nah, di situ menjadi Y sama dengan setengah E pangkat 0 plus C E pangkat negatif X kuadrat. Nah, karena E pangkat 0 bernilai 1, menjadi Y sama dengan setengah kali 1 plus C E pangkat negatif X kuadrat, sehingga mendapatkan hasil akhir Y sama dengan setengah plus C E pangkat negatif X kuadrat, sehingga didapat solusi dari PD linear yang diberikan, yaitu dy per dx plus 2xy sama dengan x. Solusinya adalah Y sama dengan setengah plus C E pangkat negatif X kuadrat dengan C sembarang konstanta. Begitu. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu metode Lagrange. Jadi, pada persamaan diferensial linear tingkat 1, kita juga bisa menyelesaikannya dengan metode Lagrange. Atau pada sumber lain itu ada yang menyebutkan metode variasi parameter. Jadi, untuk metodenya, dari bentuk umum dy per dx ditambah ypx sama dengan qx, kita reduksikan menjadi dy per dx ditambah ypx sama dengan 0. Jadi di sini kita terlebih dahulu
meniadakan Qx, atau dengan kata lain Qx dianggap 0. Oke, dari bentuk umum tadi, untuk mempermudahkan kita, dari dy per dx ditambah ypx sama dengan qx ini kita namai persamaan 1, dan setelah direduksi menjadi dy per dx ditambah ypx sama dengan 0 kita namai persamaan 2. Dari persamaan 2 ini bisa kita uraikan untuk menyelesaikan untuk mencari penyelesaiannya ya, kita uraikan dy per dx ditambah ypx sama dengan 0. Ypx nya ini kita bawa ke sisi kanan menjadi dy per dx sama dengan min ypx, atau bisa ditulis juga dengan dy per y sama dengan min px dx. Setelah itu kedua sisi kita integralkan. Integral dy per y sama dengan min integral px dx. Setelah diintegralkan, kita peroleh ln y sama dengan min integral px dx ditambah ln c. Ln c ini adalah sebarang konstanta. Kita bisa mengambil apa saja ya, karena konstantanya ini adalah bilangan yang belum kita ketahui. Jadi di sini kita ambil ln c 1. Oke, kemudian e pangkat ln y sama dengan e pangkat min integral px dx ditambah ln c1. E pangkat min integral px dx ditambah ln c1 ini sebenarnya bisa kita tulis e pangkat min integral px dx dikali e pangkat ln c1. Di sini tidak saya tuliskan. E pangkat ln c1 ini karena ini sebarang konstanta yang belum diketahui, jadi e pangkat ln c1 bisa kita tulis menjadi c, itu saja. Ya, jadi kita peroleh y sama dengan e pangkat min integral px dx dikali c, atau bisa juga ditulis y sama dengan c kali e pangkat min integral px dx. Oke, sampai sini kita peroleh solusi dari persamaan diferensial linear tingkat 1 tadi. Namun sampai sini belum cukup. Kita harus mengembalikan Qx tadi yang kita tiadakan tadi. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya. Dari C tadi, C ini. C yang ini kita ambil C sama dengan Cx, di mana Cx adalah fungsi C dari X. Oke. Sehingga persamaannya menjadi y sama dengan cx dikali e pangkat min integral px dx. Di sini kita namai persamaan 3b. Kemudian yang tadi ya, yang sebelum dirubah tadi kita namai persamaan 3a. Oke, dari persamaan 3b ini kita tarik logaritma natural menjadi ln y sama dengan ln cx dikali e pangkat min integral px dx. Kemudian kita uraikan ln y sama dengan ln cx ditambah ln e pangkat min integral px dx. Oke, menghasilkan ln y sama dengan ln cx dikurangi integral px dx kali ln y, dikali ln e. Karena ln e ini sama dengan 1, kita peroleh ln y sama dengan ln cx dikurangi integral px dx. Kemudian kedua sisi kita turunkan terhadap x, menjadi d per dx ln y sama dengan d per dx ln cx dikurangi d per dx integral px dx. Karena ln y dan ln c ini tidak bisa kita tidak bisa kita turunkan langsung terhadap x, kita menggunakan aturan rantai. dy per dx dikali d per dy ln y sama dengan dc per dx dikali d per dc ln cx dikurangi d per dx integral px dx. Oke, untuk yang ini kita peroleh dy per dx
dikali 1 per Y. Untuk yang ini kita peroleh DC per DX dikali 1 per CX. Kemudian untuk D per DX integral PX DX kita peroleh PX. Nah, PX ini tadi kan kita integralkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap X. Jadi kembali lagi ke PX. Oke. Kemudian kedua sisi kita kalikan dengan Y menjadi DY per DX sama dengan Y per CX DC DX dikurangi Y PX. Kemudian Y PX ini kita bawa ke sisi kiri menjadi DY per DX ditambah Y PX sama dengan Y per CX kali DC DX. Oke, ini kita namai persamaan 4. Oke, substitusi persamaan umumnya tadi, substitusi penyelesaian umumnya yang kita peroleh tadi yaitu persamaan 3B ya, kita substitusikan ke persamaan 4. Menjadi DY per DX ditambah Y PX sama dengan CX kali E pangkat min integral PX DX per CX kali DC per DX. Oke, kita kembali ke persamaan 4-nya tadi kan di sini ada 2Y di Y PX dan Y per CX ini. Ya, kita substitusikan persamaan 3B-nya yang Y di sisi kanannya saja ya. Oke, jadi sisi kirinya tetap Y. Oke. Kemudian setelah disubstitusikan tadi kita peroleh di sini ada CX, bawahnya juga CX. CX dibagi CX 1, jadi hasilnya yaitu DY per DX ditambah Y PX sama dengan E pangkat min integral PX DX dikali DC DX. Kita namai persamaan 5. Oke. Jika kita perhatikan persamaan 5 ini sebelah kirinya sama dengan persamaan 1 tadi, bentuk umum. Nah, yang ini DY per DX ditambah Y PX sama dengan QX ini tadi ya. Oke, jadi dari persamaan 1 tadi dan persamaan 5 ini kita peroleh QX sama dengan E pangkat min integral PX DX dikali DC per DX. Karena E ini pangkatnya negatif, bisa kita tulis menjadi QX sama dengan 1 per E pangkat integral PX DX dikali DC per DX. Atau persamaannya bisa juga kita tulis menjadi QX dikali E pangkat integral PX DX dikali DX sama dengan DC. Kemudian kedua sisi ini kita integralkan. Integral QX kali E pangkat integral PX DX kali DX sama dengan integral DC. DC ini adalah turunan CX tadi terhadap X itu ya. Setelah diturunkan kita integralkan lagi, didapat integral DC adalah kembali ke CX. Jadi kita peroleh integral QX dikali E pangkat integral PX DX kali DX sama dengan CX. Kita namai persamaan 6. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 6 ini ke persamaan 3B, di mana persamaan 3B tadi adalah solusi umum yang kita peroleh dari PD linear order 1 tadi ya. Oke, kita substitusikan dari Y sama dengan CX dikali E pangkat min integral PX DX. Kita substitusikan persamaan 6-nya menjadi Y sama dengan integral QX kali E pangkat integral PX DX kali DX dikali E pangkat min integral PX DX. Karena di sini QX sudah kembali ya. Tadi di awal kita tiadakan, kita hilangkan. Kemudian sekarang dia sudah kembali ya. Sehingga kita peroleh solusi umum dari PD linear order 1 dengan metode Lagrange adalah Y sama dengan integral QX kali E pangkat integral PX DX kali DX dikali E pangkat min integral PX DX. Baiklah, untuk selanjutnya saya Huna Naufia Ibrahim. Di sini kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya.
Di sini, carilah solusi dari PD linier X dikurangi 2 dy per dx sama dengan y ditambah 2 X dikurangi 2 pangkat 3. Penyelesaiannya, PD di atas dapat diubah bentuknya dengan memindahkan y ke ruas kiri, kemudian kedua ruas dibagi dengan 2. Maka diperoleh PD dengan bentuk dy per dx dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 2x dikurangi 2 pangkat 2. Kemudian merubah konstanta integrasinya menjadi 0, karena untuk menyelesaikan PD dengan metode Lagrange konstantanya dianggap 0. Berarti dy per dx dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 0. dy per y dikurangi dx per x dikurangi 2 sama dengan 0 dengan mengelompokkan variabelnya. Kemudian diintegralkan. Integral dy per y dikurangi integral dx per x dikurangi 2 sama dengan c. Maka diperoleh ln y sama dengan ln x dikurangi 2 sama dengan ln c. Dengan ln x dikurangi 2 dipindah ruas ke kanan, menjadi ln y sama dengan ln c ditambah ln x dikurangi 2, sehingga diperoleh y sama dengan cx dikurangi 2. Kemudian mengandaikan c sama dengan cx, maka diperoleh y sama dengan cx, x dikurangi 2 menjadi cx sama dengan y per x dikurangi 2. Berarti cx diperoleh y per x kurangi 2. Setelah itu, y sama dengan cx, x dikurangi 2 didiferensialkan ke x, menjadi dy per dx sama dengan dc per dx, x dikurangi 2 ditambah cx. Masukkan cx dengan y per x dikurangi 2, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan dc per dx, x dikurangi 2 ditambah y per x dikurangi 2. Selanjutnya, substitusikan dy per dx pada PD semula. dy per dx dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 2x dikurangi 2 pangkat 2. Masukkan dy per dx menjadi dc per dx, x dikurangi 2 ditambah y per x dikurangi 2 dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 2x dikurangi 2 pangkat 2. dc per dx, x dikurangi 2 sama dengan 2x dikurangi 2, sehingga diperoleh cx sama dengan integral 2x dikurangi 2 dx sama dengan x dikurangi 2 pangkat 2 ditambah k. Sehingga diperoleh solusi umum dari PD tersebut adalah y sama dengan cx, x dikurangi 2. Masukkan cx dengan x dikurangi 2 pangkat 2 ditambah k. Sehingga y sama dengan x dikurangi 2 pangkat 2 ditambah k, x dikurangi 2. Y sama dengan x dikurangi 2 pangkat 3 ditambah k, x dikurangi 2 dengan k sembarang konstanta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.